Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Kerinci pada jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Dengan ini kami dapat memenuhi tugas psikologi agama dengan dosen pembimbingnya Bapak Muhammad Alfian MPD. Baik, langsung saja kita saksikan video presentasi dari kelompok kami. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi kepribadian. Kepribadian adalah suatu konsep yang mengacu pada keseluruhan karakteristik, sifat, perilaku, dan pola pikir yang membedakan individu satu dengan yang lain. Kepribadian mencakup bagaimana seseorang merespon situasi, berinteraksi dengan orang lain, dan cara seseorang memahami diri mereka sendiri. Yang pertama, sifat-sifat individu. Ini adalah ciri-ciri tetap dan stabil dalam diri seseorang yang cenderung memengaruhi perilaku dan respon mereka terhadap situasi tertentu. Contoh, sifat-sifat ini termasuk ekstrovert, introvert, sabar, atau impulsif. Yang kedua, perilaku. Kepribadian mencakup tindakan dan respon seseorang terhadap situasi dan orang lain. Bagaimana seseorang bertindak, berbicara, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka adalah bagian dari kepribadian mereka. Yang ketiga, pola pikir. Kepribadian juga mencakup cara individu berpikir, merespon informasi, dan memproses pengalaman. Ini termasuk keyakinan, nilai-nilai, dan pemahaman individu tentang dunia. Yang keempat, perkembangan sepanjang waktu. Kepribadian berkembang dan berubah sepanjang hidup seseorang, dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan perkembangan psikologis. Yang pertama, menurut Sigmund Freud, kepribadian didefinisikan sebagai struktur yang kompleks yang terdiri dari 3 komponen, yakni ID, naluri bawah sadar, ego, kemampuan beradaptasi, dan superego, norma-norma sosial dan moral. Kepribadian terbentuk melalui interaksi rumit antara ketiga elemen ini dan dipengaruhi oleh perkembangan melalui berbagai tahap psikoseksual. Yang kedua, Carl Rogers dalam pandangannya mengartikan kepribadian sebagai proses mencapai diri sejati. Ia menegaskan pentingnya citra diri yang positif dan pencapaian potensi penuh sebagai individu yang unik. Yang ketiga, menurut Albert Bandura, kepribadian dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor pribadi seperti keyakinan, nilai-nilai, dan self-efisasi. Dengan pengaruh lingkungan, ia percaya bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui proses pembelajaran sosial, di mana individu memperoleh dan mengintegrasikan norma-norma sosial serta pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akdan Safri. Dinamika keberagamaan mengacu pada bagaimana individu menjalankan dan menggabungkan agama atau keyakinan mereka ke dalam rutinitas sehari-hari. Ini melibatkan hubungan yang terjadi antara keyakinan agama atau spiritual dengan karakteristik kepribadian individu. Yang pertama, menurut Wilfred Fetwell Smith, seorang ahli agama ternama, Smith menganggap dinamika keberagamaan sebagai penyelidikan tentang bagaimana agama dan keyakinan mengalami perubahan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu. Yang kedua, menurut Karen Armstrong, seorang penulis dan sejarawan yang terkenal, Armstrong berfokuskan perhatiannya pada peran agama dalam pemahaman dan promosi perdamaian serta pemahaman lintas budaya. Yang ketiga, menurut Harvey Chott, dinamika keberagamaan melibatkan pemahaman tentang bagaimana agama dan keyakinan dapat berubah dalam masyarakat modern, serta bagaimana masyarakat merespon perubahan ini.
Yang pertama, keyakinan agama. Ini mencakup keyakinan inti yang terjadi dasar praktik keagamaan seseorang. Keyakinan ini dapat mencakup konsep seperti keberadaan Tuhan atau identitas spiritual, nilai-nilai moral, dan perspektif tentang kehidupan setelah kematian. Yang kedua, pelaksanaan keagamaan. Dinamika keberagamaan juga melibatkan cara seseorang menjalani keyakinan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk beribadah, berdoa, menjalankan puasa, menghadiri gereja, masjid, atau tempat ibadah lainnya, serta berpartisipasi dalam praktik-praktik keagamaan lainnya. Yang ketiga, interaksi dengan komunitas keagamaan. Banyak individu memiliki keterlibatan dengan komunitas keagamaan, seperti gereja, masjid, atau kuil. Ini berperan penting dalam dinamika keberagamaan karena melibatkan interaksi dengan kehidupan lain yang memiliki keyakinan serupa. Yang keempat, krisis keberagamaan. Seseorang dapat mengalami perubahan dalam dinamika keberagamaan mereka ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keyakinan mereka atau menghadapi krisis keagamaan yang mempengaruhi keyakinan mereka. Yang kelima, integrasi dengan kepribadian. Dinamika keberagamaan juga melibatkan bagaimana keyakinan dan praktik keagamaan seseorang berpadu dengan karakteristik kepribadian mereka. Beberapa individu mungkin mengintegrasikan agama sebagai bagian yang mendalam dari identitas mereka, sedangkan yang lain mungkin menganggap agama sebagai aspek yang lebih terpisah dari diri mereka. Sekian video presentasi dari kami. Budina membawa bonsai, lalu duduk memakan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Dah.